Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak, para pemirsa. Pagi ini sapinya sinten iki? Pak Ngatemin. Pak Ngatemin, di hidungnya ada luka seperti ini. Itu Dek. Ada luka seperti ini. Nah, ini luka. Luka seperti ini biasanya karena keluhnya ini kasar. Iya, kasar gini. Bisa karena keluhnya ini kasar. Nah, ini karena kasar ada luka, terus terjadi infeksi. Akhirnya di rubung lalat. Ini di rubung lalat. Sumendik. Ini di rubung lalat, banyak lalatnya. Nah, ini kalau dibesar, kalau dibiarkan lama-lama sampai segini, ya. Nah, kalau ada seperti ini, tidak usah dikompres, ya Pak Ngatemin. Tidak usah dikompres. Kalau ini sudah longgar ya, keluhnya longgar. Nah ini cukup diberi salep sama obat lalat. Jadi kalau masang keluh memang sering-sering itu keluh baru itu, apalagi terlalu singset itu sering luka. Kalau tidak di sini sebelah ini. Nah, luka seperti ini tidak hanya di sini, kadang-kadang di lehernya ini. Kalau kalungnya terlalu kenceng juga ada luka. Kadang-kadang di pusernya ini. Kalau sapi besar di alat kelaminnya ini, kadang-kadang di alat kelamin betina habis melahirkan ada luka seperti ini. Nah, luka ini kalau udah bau disenengi lalat. Nah, lalatnya bertelur di luka ini. Akhirnya timbul belatung atau set. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah di sekolahan itu miasis. Kalau bahasanya luka belatungan. Nah, kalau ada seperti ini, kalau di daerah sini kebetulan dekat ya, cukup diberi obat lalat dengan salep. Caranya seperti ini. Oh, ini lepek ya? Iya. Ini Dek. Anu Dek. Ya. Ketok ya? Nggih. Nah, ini salepnya ini salep antibiotik. Ini bisa cari di apotek. Oh, ngeler. Nah, ini. Nah, salepnya diginikan. Nah, ini. Nah, cukupnya. Terus obat lalatnya ini, ya, obat lalat ini tidak semua daerah itu tersedia bentuk kecil gini. Ini ada yang cair nih Pak. Enggak, kalau luka itu kena cair, itu basah, keringnya lama, harus bentuk kering. Iya, ini ya, obat lalat yang bentuk serbuk yang aman. Ini derivat ivermectin. Bekas bungkus ini nih. Kadang-kadang di sini ada lalat, bukan nong ini kayak nggak buat. Amin sama nyekel lagi Pak Min, anu nih Amin. Nah, di sini kan Amin. Itu nggak tega banget letaknya. Ini Dek, itu nanti. Di teman sebelah kono. Oh iya kono. Nah, ya. Nah ini diulet gini. Ya, diulet gini. Gitu nong. Ini campur ya, salep sama obat lalat. Nah, ini dilebokno ngene iki. Wis cukup wis. Ngirit banget. Nah, ini diginikan. Nah, wis. Terus di celunya ini dikasih ini. Nah, ini nanti beberapa menit biasanya setnya keluar. Nah, berarti nggak usah dikompres, nggak usah kasih alkohol, nggak usah kasih minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini lumayan larang. Ya, nggak usah kayu putih, cukup salep sama ini. Memang dikhawatirkan infeksi bisa seluruh tubuh, memang sebaiknya menghubungi dokter hewan. Ini nanti disuntik, dikasih kesehatan tambah sehat. Tapi kalau ada luka seperti ini, misalnya pas apa ya, harus kalau sedia obat lalatnya, ini lebih ngirit. Jadi tidak usah dikompres, nggak usah dikasih minyak kayu putih, nggak usah dikasih pirtus. Cukup obat lalat dicampur dengan salep gini. Nah, ini.
Nah, itu cukup ini tok langsung. Nah, luka ini sering ini. Nah, wis gini tok. Kadang dijilat-jilat enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini dijilat aman, enggak akan mendem sapinya. Anu ini dijilat enggak apa-apa wis. Tadi soalnya dijilat. Iya enggak apa-apa, makanya memberi ini nih pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya, nanti biasanya enggak sampai ya 3 harian sudah buntu. Nah, buntu ini tetap disalep aja sampai buntu betul, karena luka itu kalau sudah mau kering kadang-kadang itu gatel dikaruk gitu. Ini supaya tidak digaruk-garuk. Kalau nyancang di kandang dikarung. Ini dikarung, ini dikarung. Nggih, jika digaruk no. Dilepas wis. Jeda dulu sih. Bisa dalam beberapa menit, tak sampai 5 menit, setnya ini keluar, belatungnya ini keluar. Larva, set, belatung sudah keluar. Ini kadang-kadang ada cairan pendarahan, tidak masalah. Ini keluar. Ini keluar mati. Kalau tidak masuk di dalam. Jadi kembali lagi kalau ada luka di sekitar mulut ini karena mungkin pengaruh tongar atau di kalung ini atau di tempat lain ada luka. Kalau ada luka itu jangan dikompres. Jangan diberi minyak kayu putih, jangan diberi alkohol, biarkan kering gini. Jadi kalau ada luka tidak hanya di sini, di bagian yang lain mungkin ada luka, tidak usah dikompres. Cukup diolesi salep sama obat lalat. Nah, salep antibiotik ini mencegah infeksi, mengurangi infeksi. Kalau ada luka, infeksi bau itu disenengi lalat. Apalagi lalat hijau itu. Hingga bertelur jadi set. Ini kalau dibiarkan tambah lebar. Memang ada yang tradisional itu ya, kadang-kadang cuma lalatnya ada yang mati, ulatnya aja yang mati, tapi infeksinya belum. Nah, ini kombinasi langsung antara salep, antibiotik sama obat lalat. Diaduk, dicampur, dioleskan gini, pagi dan sore. Meskipun dijilat tidak apa-apa. Nah, keluhannya ini tidak dilepas tidak apa-apa. Keluhan ini. Nah, keluhan ini bisa digeser seperti ini ya Pak. Digeser. Kalau masang keluh ini digeser. Ini dikasih salep. Ini dikasih salep. Nggih, ngeten nggih. Dikasih salep. Terus dimasukkan lagi. Nah, ini yang luka di dalam, kena salep itu sudah bisa mengobati sendiri. Jadi kalau masang keluh seperti itu. Terus ini keluar masuk, pokoknya nggak sampai 5 menit ini. Nanti sore dikasih lagi. Walaupun ini sudah ulatnya bersih, tetap disalep. Kalau tidak disalep nanti dihinggapi lalat lagi, bertelur dan diulat lagi sampai buntu. Biasanya 3 hari sudah buntu. Gak usah dijahit kalau saya seperti ini. Cukup gini nanti buntu 2-3 hari. Memang sebaiknya diinjeksi biar tidak ada infeksi seluruh tubuh. Nggih. Terus ini. Jadi kalau masang keluh sapi kecil ini masang keluh jangan sincet. Kalau beli dari pasar, kadang-kadang keluhnya besar, itu cepat diganti. Nah, waktu ganti, masang keluh itu, kalau sudah siap salep, keluh yang masuk di dalam tadi itu, seperti dikasih salep, terus dimasukkan gini. Nah, ngeten. Terus udah siap obat lalat sama salep. Suatu ketika ada luka seperti ini nih, setnya ini. Ini mati nanti, di dalam, ini gak usah dicuci, biarkan aja wis. Biar keluar sendiri. Nanti sore disalep lagi. Begitu juga sapi kadang pada umur 1-3 hari di pusernya ada setnya. Itu kalau tidak dikasih iodin antiseptik kadang diseti. Ya, seperti ini caranya. Jadi kalau ada luka di sapi itu nggak perlu dikompres, nggak perlu minyak kayu putih, nggak perlu spiritus, nggak perlu alkohol. Cukup salep sama obat lalat. Terus keluarnya ini kalau di sini dikendori ini. Ini 3 hari sudah bagus. Banyak kasus ini. Nah, ini kalau dibiarkan ya tambah besar ini infeksi. Tambah besar karena set itu makan jaringan yang rusak ini karena infeksi. Itu para ini luka. Pundi. Meripat ya, di meripat ini bisa juga dikasih salep yang sama. Nah, meripatnya ini
Nah, jadi sapi limusin ini, simental, limusin, sapi cross ini gampang luka di matanya ini. Nah, kenapa luka di mata ini? Di sini. Ini karena lalat juga. Lalat, kemudian luka, terus bisa juga karena cacing di sini. Oleh sebab itu sapi habis nongar sebaiknya diberi obat cacing. Ini belum ya? Nggak tahu, beli di pasar. Beli di pasar. Baiknya nanti ini sembuh dikasih obat cacing. Nah, kalau ada luka di mata ini, ya sama dengan ini. Ini kalau dibiarkan gampang apa? Merembet. Karena sapi jenis seperti ini telinganya ini pendek. Beda kalau sapi PO Brahman itu yang putih, telinganya lebar. Nah ini kalau telinganya pendek, kalau ada lalat nggak nyampe, jadi lalatnya suka di sini. Kalau paruh ini banyak ini. Nah ini gampang ini ya sama salep sama obat lalat ini. Ini 2 hari sembuh. Tapi ini kalau dibiarkan nanti bisa kambuh lagi matanya, karena ya itu tadi lalatnya ini seneng sini. Nggak tahu lalat kok seneng di sini nih. Nah, tadi dikebrus karo buntute, apa kupingnya ndak. Beda kalau sapi lokal ya. Jarang yang kena gini. Sapi lokal. Kalau sapi-sapi turunan ini nih, sapi simental, limusin sama sapi Friesian Holstein, apa sapi perah banyak yang matanya ini. Jadi kalau sekali lagi kalau beli sapi dari pasar, kalau keluhnya terlalu besar, ini diganti. Kalau terlalu kencang digendori, ini sudah digendori nih, ya. Ini kalau tidak digendori tambah. Kalau jadi beli dari pasar itu, kalau keluhnya besar diganti, kalau keluhnya kecil, singset digendori seperti ini. Nggak perlu dilepas. Ini, nah ini cukup pagi dan sore. Bisa 3 hari bagus. Ini nanti sembuh dikasih obat cacing, minumnya kasih vitamin mineral. Gak usah macam-macam rumputnya wakai kok. Ini keluar. Jadi setelah disalep itu, misalnya luka ya, kering disalep terus kok ada cairan darah keluar, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu karena zat yang di dalam itu apa ya, mendem itu loh. Mau mati itu goyang itu ada mulu, enggak apa-apa, langsung tutup. Nanti sore dikasih lagi, besok pagi, insya Allah 3 hari sudah buntu. Walaupun buntu tetap dikasih ini, terus ini dikasih obat lalat, biar nggak banyak lalat. Nah, obat lalat ini tidak hanya membunuh lalat, nyamuk juga mati. Malam hari kan seneng nyamuk juga mati ini. Terus itu aja, jadi para pemirsa, para peternak, sekali lagi, kalau ada luka di sapi, nggak usah macam-macam, nggak usah disemprot pirtos, alkohol, pokoknya nggak usah kena cairan, nggak usah dikompres, biarkan kering, cukup disalep antibiotik sama obat lalat pagi dan sore, insya Allah cepet bagus. Apalagi luka di daerah sini, ini lama ini, kalau daerah sini tidurnya itu dikasih amput, empuk, kalau ada luka sebelah sini atau luka sebelah sini. Kalau luka di hidung, di leher gini, kalau kalungnya ini terlalu singset, ini seperti disembelih, ini gampang. Pokoknya kering, nggak boleh kena air, nggak usah alkohol. Apalagi luka daerah sini, di bodoh ini, kalau sapi nggak mau bangun 3 hari, ini bisa luka. Itu cukup salep antibiotik sama obat lalat. Nggih, jelas. Itu doa. Pade sing ganteng gitu. Sing ganteng ini kata ya dok Pade ya. Oh iya wis. Itu aja yang bisa kami sampaikan, moga ini bermanfaat. Cuma obat lalat itu di daerah lain yang dikemas seperti ini belum banyak. Ini kemasannya besar. Kalau besar, petani yang punya 1-2 ekor itu gede wis nanggung. Ya kalau petani besar. Nah di sini sudah saya kemas kecil-kecil ini, sudah sampai 2.000. Jadi kalau lalat seperti ini paling habis 2 ya 5.000, sama salep yang kecil ini paling 6.000, paling 15.000 sembuh. Kalau mau lebih sehat yang disuntik nang dokter. Iya, ben tambah sehat. Lah iya iki Pak sampe kene sehat.
Ya wis, Dek sapi terima kasih. ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Moga cerita ini bermanfaat untuk peternak di lain. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.